abduhu wa rasuluh. Allahumma nabi Muhammadin Bapak Ibu, materi kajian kita pada pagi hari ini, mari kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurbat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Qahhar. Al-Qahhar. Terjemahan bebasnya Maha mengalahkan dan Maha memaksa. Nama Allah Al-Qahhar ini buah dari mengkaji nama Allah Al-Qahhar ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut ini yang akan membuat kita tunduk, patuh, berserah kepada Allah. Dan pengajian-pengajian yang diadakan di manapun, salah satu tujuannya adalah bagaimana menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Abasa, ketika Allah menegur Nabi Muhammad karena beliau bermuka masam dan berpaling dari seorang laki-laki buta. Nabi sedang berdoa di tengah para pembesar Quraisy. Tiba-tiba seorang laki-laki buta nyelonong, langsung bertanya begitu saja kepada Nabi. Padahal Nabi saat itu sedang sibuk berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Sikap Nabi itu yang bermuka masam dan berpaling dari orang buta itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Nabi ditegur, lalu Nabi disampaikan oleh Allah bahwa yang datang kepada Nabi itu, seorang buta itu datang untuk ngaji. Dia yang datang, bukan Nabi yang mendatanginya. Wah, ini berarti penuntut ilmu itu mestinya mendatangi, bukan didatangi. Kemudian yakhsha, laki-laki ini datang karena ada rasa takutnya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa pengajian ustadz siapapun yang mengajari kita, tapi pelajarannya tidak memberikan kita rasa takut, tidak berbuah rasa takut kepada Allah, maka pengajian itu gak ada gunanya. Ngaji di mana saja kalau tidak membuat rasa takut kepada Allah, kajian itu berarti sampah yang kita dengar.
Nah, hari ini jemaah sekalian, kita akan membahas nama Allah Al-Qahhar, yang maha mengalahkan dan yang maha memaksa. Artinya ada 3 paling tidak arti Al-Qahhar ini. Yang pertama, maha berkuasa. Yang kedua, mengalahkan. Yang kedua, maha memaksa. 3 makna ini tidak bertolak belakang, tapi saling menguatkan. Karena dia berkuasa, maka dia bisa mengalahkan. Karena dia berkuasa, maka dia bisa memaksa. Betul atau tidak? Coba yang bisa maksa siapa? Rakyat atau penguasa? Hah? Paksa beli bensin, ya kan? Harga sekian, paksa. Ya. Paksa vaksin. Ya. Kalau nggak vaksin nggak bisa kemana-mana kan? Kenapa berkuasa? Karena dia berkuasa, maka dia mengalahkan. Karena dia mampu mengalahkan, maka dia bisa memaksa. Maka ketiga makna dari Al-Qahhar ini sama sekali tidaklah bertolak belakang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi buah dari kajian kita di hari ini. Nama Allah Al-Qahhar. Al-Qahhar artinya maha bahwa dari kecuali semuanya patut maha berkuasa, maha memaksa, maha mengalahkan. Maka ini berarti semuanya semua tepat. Bukanlah pemerintahan yang bersifat otoriter, yang bersifat kebijaksanaan, pemaksaan yang didasari oleh sifat kasih sayang. Saya mau bertanya, sebagai orang tua, maksa nggak sama anak? Hah? Pemaksaan yang didasari oleh kebijaksanaan. Al-Qahhar maha memaksa, sehingga Allah mampu menundukkan apapun dan siapapun di alam semesta ini. Dan ketika Allah memaksa, maka pemaksaan itu bukanlah didasari oleh kesewenang-wenangan, akan tetapi pemaksaan itu didasari oleh kebijaksanaan, oleh pengetahuan, didasari oleh cinta dan kasih sayang. Makanya ketika Allah menyebut namanya Al-Qahhar atau Al-Qahir, Allah kaitkan pemaksaan itu dengan nama Al-Hakim, Al-Khabir. Fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah
Al-Qahir, Al-Qahar sama saja. Al-Qahir, Al-Qahar akar katanya sama. Nah, jadi Al-Qahar itu bisa berarti memaksakan kehendak. Apa? Pemaksaan Allah kepada makhluknya, pemaksaan yang didasari oleh Maha Bijaksana, Al-Khabir, mengetahui, bukan pemaksaan yang bersifat kesewenang-wenangan sebagai sebuah kediktatoran, tetapi pemaksaan yang bersifat kasih sayang, pemaksaan yang bersifat kebijaksanaan. Kira-kira pemerintah vaksin kita itu kesewenang-wenangan atau sebuah kebijaksanaan? Kebijaksanaan pemerintah memaksa bayar pajak, kira-kira kesewenang-wenangan atau sebuah kebijaksanaan? Nah, saya nggak tahu ya, masing-masing jawabannya ini ya. Soalnya di sini ada perbedaan pendapat ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah yang Maha memaksakan kehendak digandeng dengan nama Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Allah ingin mengatakan, aku tuh maksa karena aku Maha Mengetahui. Aku tuh maksa karena aku Maha Bijaksana. Di dalam surat Ibrahim, nama Allah Al-Qahar ini digandengkan dengan nama Allah Al-Wahid yang Maha Esa. Surat Ghafir atau surat Mukmin ayat 16. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahhar. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburannya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Lalu saat manusia keluar dari kuburannya dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah, Allah Maha Mengetahui. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum, siapa raja di hari ini? Wah, begitu. Maka jawabannya adalah lillahil wahidil qahar. Kekuasaan di hari kiamat milik Allah yang Maha Esa. Apa rahasia milik Allah yang Maha Esa digandengkan dengan yang Maha Mengalahkan? Lillahil wahid Maha Esa, Al-Qahar Maha Mengalahkan. Karena yang Maha Mengalahkan itu cuma satu. Betul? Karena yang Maha Mengalahkan itu cuma satu. Contohnya begini, Mike Tyson pernah mengalahkan nggak lawannya? Hah? Berapa kali dia menang? Tapi pernah kalah nggak? Berarti yang mengalahkan bukan cuma Mike Tyson, tapi Mike Tyson mengalahkan, kemudian Holyfield pernah mengalahkan dia. Ini berarti dia nggak esa, nggak satu. Betul nggak? Maka yang Maha Mengalahkan itu pasti satu. Karena kalau sampai dua berarti dia nggak Maha Mengalahkan, berarti dia pernah dikalahkan. Setiap manusia yang mengalahkan, dia suatu saat nanti dikalahkan. Coba perhatikan. Kalau kita melihat misalkan
boxing, fighting, ya. Kita melihat orang itu beberapa kali menang, beberapa kali mengalahkan, dan tiba-tiba pada permainan berikutnya dia dikalahkan. Sehingga berarti manusia itu tidak maha mengalahkan. Karena dia sekali mengalahkan, di kali lain dia dikalahkan. Tapi Allah mengatakan, aku Al-Qahhar, maha mengalahkan, dan aku maha esa. Artinya apa? Tidak ada yang mengalahkan aku, karena aku maha mengalahkan. Itu ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan surat Yasin. Bagaimana kita bisa melihat nama Allah Al-Qahhar ini membuat kita takut. Membuat kita apa? Takut. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah mengatakan apa? Cuma antara kaf dan nun. Jadi maka jadilah. Coba kira-kira bagaimana qaharnya Allah, maha berkuasanya Allah. Bagaimana Allah bisa memaksakan kehendak. Bagaimana Allah bisa mengalahkan siapapun. Karena kalau Allah mau terhadap sesuatu, itu cuma antar kaf dan nun. Kaf, kun, fayakun, jadi maka jadilah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat maka sehatlah. Kaya maka kayalah. Jadi presiden maka jadilah presiden. Betul? Jadi gubernur maka jadilah gubernur. Kan kita lihat bagaimana ada orang yang kepengen banget jadi gubernur, nggak jadi-jadi itu, betul nggak? Dulu almarhum Gus Dur nggak pernah kepikiran jadi presiden. Makanya waktu banyak yang protes mau menurunkan beliau, emang siapa yang mau jadi presiden? Kalian aja yang nyuruh saya jadi presiden. Yang iklan di mana-mana kepengen jadi presiden, TV aja tiap hari dia melulu yang nongol, tapi nggak jadi presiden. Contoh lagi di DKI ini, ya, Anies Baswedan, mana dia pernah dulu calon-calon, dicalonkan, jadi maka jadilah. Ini contoh-contoh begitu. Nah, kalau Allah berkehendak nanti tahun 2024 jadilah. Amin dong. Enggak ada yang amin ya? Atau calonnya lain di sini? Enggak apa-apa, calonnya lain juga apa-apa. Ini canda aja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak qahar Allah loh. Dengan surat Yasin ini kita qahar. Maha memaksa, maha berkuasa. Ya, maha mengalahkan. Kenapa kok bisa? Karena kalau Allah berkehendak jadi maka jadilah. Nah, berarti kalau kita balik jadi maka jadilah, berarti kebalikannya binasa maka binasalah. Tumbang maka tumbanglah. Sakit maka sakitlah, lenyap maka lenyaplah. Yang mampu mengatakan jadi maka jadilah, dia juga maha mampu mengatakan hilang, lenyap, binasa maka binasalah. Sudah paham Al-Qahhar? Hah? Kira-kira kalau kekuasaan Allah itu seperti itu, jadi maka jadilah, kun fayakun, ada maka adalah,
lenyap maka lenyaplah. Kira-kira nama Allah Al-Qahar ini terasa nggak? Terasa tidak? Terasa. Gampangnya begini. Di sini ada mic. Ada apa lagi? Ada AC. Kalau saya keluar lalu NCB-nya saya turunin, apa yang akan terjadi dengan peralatan listrik di sini? Mati. Cuma saya turunin doang mati. Kalau saya mau hidupin gimana? Saya naikin aja. Ini kira-kira makna kun fayakun tuh begitu. Halo, masih hidup ini? Halo, tuh. Cuma nombol begini aja. Saya hidupin lagi. Halo, hidup. Kun fayakun. Makanya kenapa dia itu Al-Qahar? Maha mengalahkan, maha memaksakan kehendak, maha tak terkalahkan. Kira-kira kalau berhadapan dengan yang maha mengalahkan ini, takut nggak kira-kira kita? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allah yang menetapkan hukum dan tidak ada yang menghalangi ketetapan hukumnya. Jadi kalau Allah menetapkan sesuatu, nggak ada yang bisa menghalanginya. Kadang-kadang ada keputusan gubernur A, ya kan? Bisa dibatalkan nggak keputusan gubernur itu? Bisa. Oleh siapa? Oleh pejabat yang lebih tinggi dari gubernur itu. Presiden memutuskan keputusan tertentu, bisa nggak keputusan itu kemudian dianulir? Bisa. Ketika rakyat mengatakan tidak, maka keputusan itu kemudian akan berubah. Tapi kalau Allah yang memutuskan, la mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah. Kenapa? Karena dia Al-Qahhar. Saya mau sampaikan lagi firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 30. Wa ma Ayat ini ingin mengatakan apapun kehendakmu, keinginanmu, harapanmu tidak akan terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Subhanallah. Makanya janganlah engkau mengatakan saya akan begini dan begitu esok, kecuali engkau embel-embeli dengan insya. Kita ketemu besok ya, insya Allah. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu komitmen untuk diundang ngisi mabit semalam. Sudah saya tulis di kalender saya, mabit. Ternyata kemarin saya malam mingguan sama siapa? Sama istri saya. Kebetulan hadir hari ini istri saya. Saya malam mingguan sama istri saya. Anak-anak sudah di pesantren semua, satunya kuliah. Jadi pacaran lah kita berdua. Saya blank bahwa saya ternyata malam hari itu harus ngisi ceramah mabit. Lagi pacaran ya, blank lah. Pacaran sama istri, Pak. Selesai keluar habis sisa, pulang ke rumah dalam keadaan nggak punya beban bahwa saya tidak mengajar. Dan ternyata dilalanya panitia pun tidak mengingatkan saya lagi di hari itu sama sekali. Jadi saya betul-betul blank,
nggak akan ngajar. Tiba-tiba pas sampai rumah masih pakai kaos, ada telepon masuk. Waalaikumsalam. Ustadz, ada ceramah loh hari ini. Jam ini di BSD situ. Astagfirullah, saya bilang gitu. Saya benar-benar blank, saya bilang. Saya benar-benar lupa. Kenapa antum gak ingatkan saya bilang gitu. Saya juga lupa Ustadz. Kompak kita ini lupa kalau begitu, saya bilang gitu. Perhatikan, saya bilang jalan satu-satunya yang membuat ini efektif kita pakai Zoom. Karena kalau saya harus ke BSD, berapa jaraknya mungkin jamaah sudah lelah menunggu. Kita pakai Zoom. Mereka menginginkan kehadiran saya offline. Saya pun ingin hadir offline di situ. Tapi ternyata yang terjadi kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Engkau berkehendak, Allah berkehendak, dan tidak akan terjadi kecuali yang dikehendaki oleh siapa? Halo? Allah. Kira-kira saya ini kalau ingin kehendak saya ingin menjadi tubuh saya tinggi atau pendek kira-kira? Halo? Tinggi atau pendek? Tinggi. Saya ingin hidung saya mancung atau pesek? Hah? Saya ingin hidung saya mancung. Saya ingin kulit saya putih atau hitam? Putih. Ingin langsing atau gemuk? Kenyataannya tidak semua yang saya inginkan itu terjadi. Tapi semua yang Allah inginkan pasti terjadi. Kenapa? Karena Dia Al-Qahhar. Karena Dia maha mengalahkan, karena Dia maha berkuasa, karena Dia mampu memaksakan kehendaknya Al-Qahhar. Untungnya kehidupan ini terjadi lebih banyak kehendak Allah daripada kehendak kita. Saya berkehendak, Allah berkehendak. Kehendak siapa yang lebih baik? Kehendak kita atau kehendak Allah? Halo? Mana yang lebih baik? Kehendak kita atau kehendak Allah? Nah, kenapa kok masih ada yang mengeluh dalam hidup ini? Katanya kehendak Allah yang lebih baik. Saya ingin rumah mewah. Kehendak siapa tuh? Kehendak kita. Ternyata rumah yang dimiliki sederhana. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Mana yang lebih baik? Subhanallah, ini nggak gampang. Saya merasakan betapa kacaunya hidup ini kalau hidup ini berjalan sesuai kehendak saya. Sudah lama saya binasa kalau kehidupan ini sesuai kehendak saya. Mungkin saya akan terjerumus kepada kemaksiatan jika kehidupan ini sesuai dengan kehendak saya. Tapi karena hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, kehidupan saya terutama menjadi baik. Kalau kehidupan ini sesuai dengan maunya saya, sudah lama saya celaka dan binasa. Setuju? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mengatakan saya akan melakukan ini dan itu kecuali ya Allah qahar. Dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka ma fa'alu." Seandainya Allah menghendaki, maka tidak akan terjadi apa yang mereka inginkan itu. Kalau Allah mau tuh bisa nggak motor itu berhenti? Bisa nggak? Bisa. Kalau Allah mau.
Betapa berkuasanya Allah, seperti tombol tadi, pencet hidup, pencet lagi mati. Begitu juga dengan tubuh kita ini. Jantung berdegup, aliran darah mengalir, betul nggak? Pencernaan bekerja, karena Allah menghendakinya. Kalau Allah mau memberhentikannya, cabut roh, di-off-kan, selesai semuanya. Betapa remehnya kita di hadapan kekuasaan Allah. Betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari itu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadapan nama Allah Al-Qahar, manusia itu tidak punya pilihan kecuali tunduk. Kecuali apa? Jadi kita itu, Pak, makhluk itu nggak punya pilihan, nggak ada pilihan tunduk dan tidak tunduk. Manusia nggak bisa memilih tidak patuh sama Allah. Manusia cuma satu pilihannya, apa itu? Patuh. Ustaz, bukannya ada yang nggak patuh, Ustaz? Ada nggak yang nggak patuh? Perhatikan ini, manusia itu nggak bisa milih tidak patuh. Manusia itu cuma memilih waktu. Mau patuh sekarang atau mau patuh nanti. Saya ulang lagi ya kalimatnya. Pilihannya bukan pada memilih tidak patuh. Manusia itu pilihannya cuma satu, patuh. Pilihan itu bukan pada tidak patuh atau patuh. Pilihannya itu pada soal waktu. Mau patuh sekarang, mau beriman sekarang, atau mau beriman nanti. Itu pilihannya. Saya mau tanya, Firaun akhirnya beriman nggak? Firaun loh. Berarti Firaun itu nggak bisa milih tidak beriman. Keimanan itu nggak bisa kita tolak. Kita cuma bisa memilih soal waktu saja. Mau beriman sekarang atau mau beriman nanti. Subhanallah. Manusia itu nggak bisa kecuali harus memilih sadar. Pilihannya soal waktu saja. Mau sadar sekarang atau mau sadar. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak bisa memilih untuk tidak hidup sehat. Semua kita harus memilih hidup sehat. Cuma soal waktu, mau hidup sehat sekarang atau mau hidup sehat kapan? Kalau sudah sakit-sakitan. Betul nggak? Orang kalau udah sakit, apa yang terjadi? Terpaksa hidup sehat nggak? Terpaksa hidup sehat nggak? Terpaksa. Kita tuh cuma dua, mau datang kepada Allah sukarela atau mau dipaksa datang. Sudah nyambung? Makanya yang nggak datang ke masjid itu, yang sholat subuh nggak ke masjid, padahal udah di rumah, itu nggak bisa memilih tidak ke masjid. Cuma dia memilih kapan dia mau ke masjid. Kapan? Kalau dia nggak mau ke masjid sekarang, dia harus ke masjid nanti waktu mati. Nyambung gak nih? Anak kita itu tidak punya pilihan. Dia harus mandi. Anak kita itu nggak bisa memilih tidak mandi, nggak bisa. Pilihannya cuma satu, apa? Mandi. Cuma dia mau mandi sukarela atau mau dipaksa mandi. Betul atau tidak nih? Halo? Sudah nyambung nggak? Nak, mandi. Nggak mau. Mandi, nak. Nggak mau. Mandi, nak. Nggak mau. Akhirnya apa yang kita lakukan?
Ini mohon maaf nih agak kasar sedikit ini karena saya udah lama ngisi di sini jadi rada berani. Yang ngerokok harus berhenti merokok. Kata Allah berhentilah merokok. Berhenti. Enggak. Berhenti. Enggak. Berhenti. Enggak. Ayatnya apa? Dipaksa berhenti, Pak. Makanya penyakit itu adalah manifestasi dari nama Allah Al-Qahar. Berhenti makan kolesterol, berhenti. Enggak. Berhenti makan kolesterol, berhenti. Enggak mau. Darah tinggi langsung. Berhenti enggak? Maka Al-Qahar, darah tinggi adalah manifestasi dari nama Allah Al-Qahar. Penyakit jantung manifestasi dari nama Allah Al-Qahar. Musibah itu adalah manifestasi dari nama Allah Al-Qahar. Pilihan kita tidak harus patuh dan taat kepada Allah. Cuma dua pilihannya, mau patuh sekarang atau patuh nanti. Orang hebat itu bukanlah orang yang sadar, Pak. Sadar itu bukan orang hebat, tapi orang hebat itu adalah yang sadar tepat waktu. Saya ulang lagi. Kesadaran itu bukan sesuatu yang hebat, karena semua manusia pada akhirnya akan sadar. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang sadar tepat waktu. Firaun beriman nggak? Beriman nggak? Kapan? Tepat waktu nggak? Waktu ditenggelamin itu, dilelepin tuh di lautan, dia bilang apa? Aku beriman deh. Kira-kira ahli neraka nanti waktu masuk neraka beriman nggak? Ngakuin Allah nggak waktu masuk neraka? Ngakuin nggak? Ya Allah, mengaku deh salah, telat. Allah Al-Qahar, Allah yang maha memaksakan kehendak. Dan sekali lagi, semua manusia tidak punya pilihan. Mereka pasti dan harus patuh kepada Allah. Kita cuma memilih soal waktu, mau patuh sekarang atau mau patuh nanti. Semua orang yang korupsi itu harus berhenti korupsi. Nggak bisa nggak. Mau berhenti sekarang atau mau berhenti nanti. Si zolim itu harus berhenti. Kalau nggak berhenti sekarang, dia akan dipaksa berhenti. Anak kita harus belajar, nggak punya pilihan untuk tidak belajar. Kalau dia tidak mau belajar dengan suka hati, kita paksa belajar dia. Saya bilang sama anak saya, nak, kamu harus menjadi orang yang rajin, nak. Kamu harus mau susah sekarang. Kalau kamu tidak mau susah sekarang, di hari tua kamu pasti susah. Betul nggak? Al-Qahar, maha memaksa. Saya ingin coba semuanya angkat tangan sebelah kanan. Ya. Pegang dada sebelah kirinya. Sudah? Ikuti kata-kata saya. Wahai jantung. Wahai jantung. Berdeguplah lebih kencang. Berdeguplah lebih kencang. Ayo, nurut nggak dia? Nurut nggak? Nurut nggak? Enggak. Berarti jantung ini bekerja. Yang men-settingnya siapa? Yang men-settingnya siapa? Kalau kita katakan kepada jantung kita, jantung berhenti, berhenti nggak? Berarti dia bekerja atas kehendak kita atau kehendak Allah? Di dalam diri kita saja ini kita melihat nama Allah Al-Qahar. Tubuh kita ini bekerja bukan atas dasar kehendak dan perintah kita. Tubuh kita ini bekerja
Semuanya sempurna atas settingan Allah. Allah yang menundukkan semua itu. Semua anggota tubuh kita patuh untuk bekerja sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Dulu saya waktu masih kecil suka main sama teman. Ayo, tak giniin hidungmu. Kalau kamu bisa nggak berkedip, saya kasih makanan. Iya kan? Pernah nggak main begituan dulu waktu masih kecil? Kalau kamu nggak berkedip, saya pencet hidungnya, saya kasih makanan. Ternyata apa yang terjadi? Selalu berarti berkedip itu maunya siapa? Tubuh kita ini hampir 99% dia bekerja, berproses dengan perintah Allah, bukan dengan kehendak kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hitung sampai 3 ya. Ikuti instruksi saya. 1, 2, 3, tidur. Berarti Anda tidur, siapa yang mengalahkan Anda? Hah? Maka tidur itu adalah manifestasi dari nama Allah Al-Qahhar. Makanya di sini ada orang yang sedang tidur itu. Padahal pengen ngaji, iya kan? Pengen ngaji, jelas pengen ngaji. Tapi lihat bagaimana Allah Maha memaksakan kehendaknya orang tertidur. Ada yang kecelakaan karena tertidur, betul nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami bahwa sebenarnya nggak ada yang bisa melawan Allah karena Dia Qahar, kira-kira kita apa yang akan kita lakukan di hadapan yang tidak bisa dikalahkan itu? Apa yang akan kita lakukan? Begini, menyerah. Makanya agama kita ini namanya apa? Al-Islam. Arti Al-Islam itu artinya apa? Aku patuh, aku taat kepadamu ya Allah. Aku taat kepadamu ya Allah. Aku berserah kepadamu ya Allah. Mengapa nama agama kita adalah Al-Islam, yang artinya kepatuhan dan keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami nama Allah Al-Qahhar ini, maka kita akan melakukan kepatuhan sebagaimana Nabi Ibrahim patuh kepada Allah. Ini luar biasa. Ini berarti Nabi Ibrahim bisa tunduk dan patuh kepada Allah itu berarti beliau betul-betul memahami nama Allah Al-Qahhar ini. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Sembelih anak. Subhanallah. Dan mendapatkan perintah itu melalui Jibril atau melalui mimpi? Kira-kira mana yang lebih nyaman? Kalau perintah menyembelih itu lewat Jibril atau lewat mimpi, mana kira-kira yang akan lebih menenangkan Nabi Ibrahim? Perintahnya berat, menyembelih anak. Itu yang akan membuat Nabi Ibrahim lebih nyaman kalau perintah itu lewat wahyu, lewat Jibril atau lewat mimpi kira-kira? Tentu lewat Jibril akan lebih menenangkan karena perintahnya berat. Kalau perintahnya sholat, perintahnya puasa, perintahnya zakat lewat mimpi masih ringan. Tapi perintahnya menyembelih putranya, dan perintah itu terjadi lewat mimpi. Tapi lihat Nabi Ibrahim yang sangat mengenal Al-Qahhar. Sembelih anakmu wahai Ibrahim. Maka dia mengingat Allah Al-Qahhar, gak ada yang bisa melawan Allah.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman. Dari kata Islam, aku musliman berserah padamu ya. Dan putranya pun ketika Nabi Ibrahim berkata, aku bermimpi nak menyembelihmu, kata putranya Ismail alaihissalam, ya abatib alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Tidak mungkin Nabi Ibrahim bisa sepasrah itu, setotalitas itu, kalau beliau tidak memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak perintah Allah kepada kita yang beratnya sekaliber beratnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Ada nggak? Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya, lalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kita diperintah sholat berjamaah, sami'na wa malasna. Sami'na wa asaina. Di mana arti Islam kita? Padahal yang memerintahkan kita adalah Al-Qahhar. Dia maha mengalahkan, dia mampu memaksa kita untuk melakukan itu. Sebagaimana dia telah memaksa degup jantung kita untuk berdegup. Sebagaimana dialah yang memaksa bulu mata kita itu untuk bergerak. Sebagaimana dialah yang membuat seluruh sistem di dalam tubuh kita bekerja tanpa kehendak kita, tapi paksaan Allah. Maka Allah sebenarnya mampu memaksa kita untuk taat. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak paksa? Karena kalau saya paksa, kau nggak dapat pahala. Aku ingin kau mendatangiku karena cinta, bukan karena paksaan. Kalau mendatangiku dengan settinganku, malaikat telah mendatangiku dengan settingan. Malaikat itu nggak bisa bermaksiat, sudah disetting oleh Allah. Alam semesta ini bekerja settingan. Mereka nggak bisa memilih untuk mogok untuk melakukan perintah Allah. Maka alam semesta ini nggak dapat pahala, Pak. Tapi aku ingin kau mendatangiku karena cinta, bukan karena settinganku. Makanya yang ke masjid ini adalah orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa setiap tahun kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kurban? Saya mau tanya, kira-kira kalau saya nyembelih kurban, kemudian dagingnya saya geletakin aja di padang pasir, sah nggak kurban saya? Sah nggak? Halo? Sah nggak? Sah. Saya nyembelih kurban, lalu saya makan sendiri itu dagingnya, sah nggak? Kurban saya di hari raya kurban. Saya menyembelih kurban, terus dagingnya saya kasih anjing semua. Nggak ada yang manusia yang saya kasih. Pertanyaan, sah nggak kurban saya? Sah. Kita bicara sah ya, bukan bicara afdal. Itu berarti penyembelihan kurban itu tujuan intinya bukanlah membagi-bagi daging kepada fakir miskin, itu bukan tujuan intinya. Tetapi menyembelih kurban itu tujuan intinya agar kita mengingat dan mentauladani kepasrahan, keislaman Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, agar kita kemudian merepres keimanan kita, keislaman kita. Apakah kita ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah sebagaimana kepatuhan dan ketundukannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja bersabar diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Sementara kita tidak bersabar untuk mendengarkan pengajian subuh hari ini. Halo?
Nabi Ibrahim saja bersabar disuruh menyembelih anaknya. Ada putri-putri kita yang tidak bersabar untuk menutup auratnya. Makanya kalau Allah maksa, sekarang bukan cuma rambutmu yang ditutup, mulutmu tutup, saya kasih COVID. Tutup mulutmu, pakai cadar semuanya. Halo? Nah, dulu yang begini, pakai cadar dia, ninja. Sekarang pakai cadar semua. Halo? Kalau Allah mau maksa gampang. Tapi kalau Allah paksa kita, di mana pahala kita? Setuju? Setuju kan nih? Jadi pakai cadar ya Bu sekarang ya? Alhamdulillah. Dipaksa pakai cadar. Kalau Allah mau paksa, dikasih penyakit di rambut, terpaksa menutupi rambut. Al-Qahar, maha mengalahkan. Al-Qahar, maha memaksa. Al-Qahar, maha berkuasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha memaksa. Saya mau bertanya, pernah nggak minta kita diciptakan? Pernah minta? Tapi karena Allah maha memaksakan kehendaknya, kita nggak minta diadakan. Al-Qahar. Bapak-bapak, ibu-ibu, 100 tahun yang lalu ada nggak kita? Ada nggak kita? Pernah minta untuk diadakan? Kamu nggak minta pun kalau saya mau, saya adakan kamu. Saya jujur kalau boleh minta, saya memilih ingin tidak tercipta di dunia. Kalau saya boleh memilih, Ustadz memilih diciptakan atau tidak diciptakan, saya katakan saya memilih untuk tidak diciptakan. Tahu nggak kenapa? Takut azab akhirat. Seandainya saya tidak diciptakan, niscaya saya akan selamat dari siksaan itu. Iya nggak? Betul. Tapi siapa daya saya? Allah Al-Qahar. Dia maha memaksakan kehendak. Dia ingin saya ada, maka saya menjadi ada. Al-Qahar. Maka suatu saat ini saya diberikan kehidupan. Kira-kira kalau boleh memilih, saya ingin panjang umur atau tidak? Halo? Hah? Ingin nggak panjang umur? Kira-kira saya punya di usia di mana saya bisa melihat anak-anak saya sudah besar, sudah berkeluarga, gitu kan? Mungkin berharap melihat cucu-cucu saya nanti. Betul? Jika saya diberikan pilihan, menginginkan itu. Tapi yang akan terjadi kehendak siapa? Saya datang ke dunia ini tanpa pernah saya mengkehendakinya sama sekali. Dan saat akhir dari hidup saya pun sama sekali bukan kehendak saya. Betapa kok. Lalu ada di antara kita yang berani berkata kepada Al-Qahar itu, tidak ya Allah. Sungguh engkau berlebihan ketika engkau mengatakan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tak tahu diri ketika engkau berkata tidak kepada Allah. Engkau tak mengenal dirimu siapa sehingga engkau berani berkata no kepada Allah. Jika engkau maka engkau akan melakukan sebagai maka Nabi Ibrahim pun menyembelih anaknya. Dan ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, pisau itu kira-kira melukai atau tidak? Asal dari pisau melukai atau tidak? Asal dari pisau melukai atau tidak? Melukai. Tetapi ketika Al-Qahar berkehendak, memaksakan kehendaknya, maka pisau yang tajam pun tidak bisa melukai. Api kira-kira membakar nggak asalnya? Tapi Al-Qahar mampu memaksakan kehendaknya
Api yang seharusnya membakar tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Udahlah, jangan ngelawan Allah deh. Jangan ngelawan Allah. Nggak akan menang. Sungguh bodoh orang yang mau melawan Al-Qahar. Anda pasti kalah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Qahar akan kita lanjutkan pada pertemuan bulan yang akan datang. Kebetulan saya hari ini harus ke Anyer karena ada interview orang tua untuk masuk SMA di NF Nurul Fikri Anyer. Di antriannya panjang. Jadi mohon izin kalau bisa nggak ada pertanyaan. Makanya saya bawa istri karena memang harus bersama istri ke sana. Jadi nggak pulang lagi nih, kita langsung ke Anyer ya, untuk interview masuk lanjutan sekolah lanjutannya. Mohon maaf atas keterbatasan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya, tetapi Allah menginginkan nggak ada pertanyaan hari ini. Yang terjadi yang diinginkan siapa? Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, nurut aja sama Allah. Nggak akan menang melawan Allah, gitu. Nggak akan menang. Aslamtu wajhi. Aku pasrah padamu. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.